Gila, episode 5 inilah episode terbaik sejauh ini yang ditayangkan di Peacemaker season kedua. Dan gue salut banget sama James Gunn dan juga orang-orang yang terlibat di Peacemaker season kedua ini. Dimana puncaknya sih gue benar-benar terbayarkan kenapa gue mengabaikan episode 3, episode 4 dan nggak bahas itu. Dan akhirnya barulah kita bahas lagi di episode kelima karena gue merasa episode 3 dan juga 4 itu sekedar kayak pengantar aja gitu. Gongnya itu adanya di episode 5, 6 dan seterusnya gitu. Dan kita lihat sendiri juga Igli gitu. Gila, Igli jadi prime elang gitu ya. Terkait dengan ending dari episode 5 ini gue gila sih, amazed banget dimana akhirnya setelah si Chris memastikan ke Hardcore, gimana lu menurut gue ada artinya nggak, kata Hardcore enggak, satu-satunya teman gue adalah Rick Flag yang lo bunuh gitu. Dan akhirnya si Chris memutuskan untuk kabur ke dimensi terbaiknya di mana kakaknya masih hidup, orang tuanya masih hidup, mereka jadi superhero utama, bukan Superman, bukan Justice Gang. Di sini adalah tim dari trio ini yang jadi superhero utamanya karena terlihat banget ada momen kita melihat mereka menyerang kaiju. Kaijunya mana mirip banget guys kayak yang ada di Superman gitu, dimana ini akhirnya membuat kita berpikiran bahwa dimensi ini tuh saling terhubung dan juga bergaris sejajar dengan kejadian yang ada di universe utama dari DC Universe era James Gunn ini. Karena memang kalau kalian bilang bahwa jangan-jangan dia bareng sama ini satu universe sama film Superman, enggak guys, gue lebih yakin bahwa universe utama DC itu adalah universe yang ada si Rick Flag Senior, ada juga cerita utama dari Peacemaker ini dan Peacemaker-nya yang kita lihat sekarang gitu. Dan untuk yang versi DC Extended Universe itu kan udah dilihat yang sebelumnya yang akhirnya di retcon sekarang ini, menurut gue adalah sisi kamera sebelumnya itu ada di Peacemaker DC Extended Universe. Akhirnya setelah berubah rencana dari DC Universe dan juga Warner Bros, pindah lagi ceritanya ke Peacemaker yang ada di dimensi yang berbeda. Inilah dimensi yang kita lihat ini adalah dimensi dari Superman versi David Corenswet. Dan Peacemaker yang sebelumnya kita lihat melawan Project Butterfly dan juga yang lainnya itu terjadi di dimensi yang ada Superman versi Henry Cavill. Dan yang paling mirip dengan kejadian yang ada di DC Extended Universe itu menurut gua adalah di versi dimensi yang kita lihat di season kedua yang utama ini, dimana ada juga mereka menyerang Project Butterfly. Rick Flag ini tetap terbunuh oleh si Peacemaker, itu sama kejadiannya. Dan yang bikin gue yakin bahwa ini dimensi bukan dari DC Extended Universe ataupun versi yang ada Aquaman itu adalah yang pertama kita bisa lihat di 3 tahun lalu ya, di episode 5 kita melihat bagaimana pemakaman dari Rick Flag Junior. Yang menarik di sini kalau kalian jeli itu namanya udah beda guys. Nama panjangnya itu adalah Richard Roger Flag Junior, sedangkan di momen Peacemaker season kedua ini namanya berubah. Yang tadinya Roger di tengahnya berubah menjadi Bill. Itu sih yang masih menjadi pertanyaan apa nanti akan terjadi, dan kayaknya memang ini bukan sekedar retcon tapi memang ini akhirnya mengubah banyak hal guys. Karena memang ini terjadi di dimensi yang berbeda dengan nama Rick Flag yang berbeda juga. Bahkan di dimensi yang didatangi oleh Peacemaker di ending dari episode 5 ini, itu kan ada juga Rick Flag-nya masih hidup tapi kayak muka-mukanya culun-culun kayak gitu. Kalau gue lihat sejauh ini ya, ini memang Peacemaker-nya ada di 3 dimensi sejajar yang berbeda-beda, dimana di dimensi 1 kita lihat itu di versi DC Extended Universe season pertama, season kedua ini ada di semesta utama dari DC Universe yaitu di versi Peacemaker ini guys. Kemudian juga di dimensi yang ketiga itu terjadi di mana kita melihat bagaimana orang tua kakaknya Peacemaker masih hidup. Dan kalau kita lihat-lihat teliti di episode-episode sebelumnya yang kita bahas adalah di dimensi ini semuanya berkulit putih, jarang banget ada orang kulit hitam, dan mengartikan bahwa ini Nazi memenangkan perang dunia yang kedua. Dan kita lihat di sini banyak orang mendewa-dewakan Peacemaker. Dan ya gue bener-bener akhirnya pengen tahu gimana reaksi dari Peacemaker yang dari semesta dari Superman David Corenswet ini pas mengetahui kebenaran sesungguhnya dari dimensi ini. Ternyata membosankan, dan gue juga penasaran bagaimana konflik yang terjadi di universe ini ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya si Chris yang asli itu sudah tewas dibunuh sama si Chris satu ini, anomali satu ini tuh. Wow, itu bakal pecah. Dan yang tadinya ceritanya sederhana jadi kayak makin tinggi tuh makin rumit. Salah satu yang bikin gue kaget juga, sebenarnya nggak kaget-kaget banget, tapi ke reveal di episode 5 itu yang bikin gue wow beneran nih, yaitu adalah karakter dari Sasha Bordock ini guys. Dimana Sasha Bordock ini kalau dalam komik juga dia juga cyborg, dimana dia sebenarnya kan bodyguardnya Batman Bruce Wayne sebelumnya, tapi akhirnya nggak digunakan lagi sama si Bruce Wayne. Dia melalang buana gitu, melawan pasukannya si Lex Luthor yang namanya Omek itu, dan itu cikal bakal kenapa si Sasha jadi cyborg kan kalau di sana. Kalau di sini kayak sedikit dirubah, dia mengalami kecelakaan kayak pesawat kayak gitu, akhirnya Argus
memutuskan untuk menambahkan tubuhnya itu dengan robot dan akhirnya jadi dia seorang cyborg gitu. Dan ya sebenarnya yang kurang lebih juga teknologi-teknologi itu juga masih nyangkut sama Lex Luthor kan. Kalau kita lihat di film Superman, Lex Luthor tuh udah benar-benar masuk ke lini pemerintahan, bahkan masuk juga ke lini dari Argus itu sendiri. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana origin story dari Sasha di versi Peacemaker season kedua ini tuh sama, tentu saja gue yakin bahwa Sasha Border ini sebenarnya adalah produk dari si Lex Luthor sendiri. Karena memang pasukan dari Lex Luthor juga kebanyakan juga cyborg. Kemudian juga dia juga melakukan uji coba dengan banyak hal, dan sangat mungkin bahwa sebenarnya setelah melihat si Sasha ini mengalami kecelakaan, Argus akhirnya meminta tolong untuk teknologi Lex Luthor untuk membuat dari dia jadi cyborg. Dan akhirnya terbayar sudah gitu. Dan kurang lebih ya, meskipun sedikit di pelintir-pelintir juga diimprovisasi, asal-usul dari Sasha Border ini kurang lebih sama guys. Dan nanti kita kan lihat bagaimana perjalanan panjang dari si Sasha ini, apakah dia akan bertemu dengan Bruce Wayne. Dan sekarang kan ada banyak banget hal-hal yang mulai menyangkut ke sosok Batman versi DC Universe, yang gue tahu sih rencana James Gunn jauh, dan puncak rantai makanan itu sebenarnya bukan Superman, tapi justru itu adalah si Batman. Dan sosok yang memerankan Batman harus aktor yang dicintai, yang benar-benar nggak terduga sama sekali. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi nanti gitu. Dan sekarang mari kita bahas hal yang gue pengen banget bahas ke kalian, adalah gimana super powernya seekor elang igli di sini akhirnya setelah diburu sama si Red ST Wild itu. Yang gue suka juga sih sama tembaknya ya, shotgun apa-apa itu ya, kayak versi-versi anime gitu, gila panjang banget kan. Pas dia buka alatnya, wow, bener-bener kayak akhirnya gue percaya dimana si Red itu sama kayak Lex Luthor-nya dan Igli ini sama kayak Superman-nya. Dan ini beneran terjadi, dan kita lihat ternyata Igli itu adalah prime elangnya gitu. Kalau ada di MCU ada prime kain, ini ada prime elangnya. Wow gitu. Dan sebenarnya ini bukan cuman akal-akalan James Gunn ya guys. Kalau dalam komiknya juga sempat diceritakan kalau Igli ini juga punya kekuatan yang luar biasa, yang terhubung dengan sesuatu yang namanya Dread. Dread ini akhirnya menghubungkan dengan kekuatan Force ini, kayak menghubungkan semua binatang yang ada di seluruh multiverse ini, dan itu kekuatan itu akhirnya membuat mereka bisa bekerja sama. Dan itu kan diceritakan juga di Beast Boy dan juga di Animal Man. Sekarang udah ke-reveal bahwa sebenarnya Igli bisa mengumpulkan banyak hewan, nggak cuman elang, tapi juga dia bisa mengumpulkan banyak hewan lainnya, sama kayak cerita-cerita dari Animal Man ya guys ya. Jadi ya menarik banget untuk melihat bagaimana perkembangan dari Igli, dan akhirnya ya nasib dari Red ST Wild selesai. Dan kemudian juga di episode 5 ini juga di-reveal bahwa Rick Flag Senior juga fokusnya adalah mencari si gerbang dimensi kemana saja ini. Ternyata kalau kalian teman-teman jeli, ada di berkasnya mereka itu pas dia buka, ternyata Argus juga sedang mencari celah akses untuk bisa masuk ke gerbang kemana saja ini kan, supaya dia bisa masuk ke dimensi mana saja, bisa menggunakan hal tersebut. Ya mirip-mirip agenda-agenda Amanda Waller ya, karena memang mereka juga, para pemerintah ini juga licik gitu, dan sekarang mereka lagi berusaha itu. Dan satu-satunya target yang bisa dengan cepat mereka dapat akses untuk pintu ke dimensi yang lainnya adalah lewat alatnya si Peacemaker ini guys. Jadi ya penasaran banget itu. Tapi Sasha Border sama Rick Flag kayaknya menjalin asmara ya, kayak mulai selingkuh nih bos sama sekretarisnya, gimana ini nasibnya. Yang jelas di sini juga dari percakapan dari Rick Flag Senior juga tentang kejadian event di Metropolis, itu juga nyangkut-nyangkut canon dengan cerita dalam film-film dari Superman, dan akhirnya membuat kita tambah yakin bahwa sebenarnya ini bukan di dimensi yang lainnya, tetap ini dimensi yang ada di versi film Superman. Dan juga terlihat bahwa Peacemaker juga hadir di TV-TV wawancara kan sebelumnya, dan bahkan di episode pertama pun si Peacemaker pengen join untuk gabung ke Justice Gang, dan itu benar-benar kayak canon. Dan sekarang usaha dan konflik utama dari season kedua ini adalah ingin mengembalikan Peacemaker yang asli ini untuk tetap ada di DC Universe. Bukan dia kabur ke DC Universe ya guys, tapi dia tetap ada di DC Universe yang sebelumnya diceritakan versi DC Extended Universe. Tapi juga yang menarik di sini di detail-detail yang ada di kamar si Peacemaker yang versi dimensi yang baru ini, itu banyak banget hal-hal yang berubah. Ini akhirnya bisa nyambung dengan beberapa teori-teori dan juga dugaan kita terkait dengan dimensi ini, dimana yang paling mencolok itu adalah perubahan nama-nama band, plesetin kayak gitu di universe ini. Dan itu adalah perubahan yang signifikan, dan itu juga mewakili perubahan yang lebih luas lagi, bahwa di sini mungkin superhero utamanya si Peacemaker, Superman nggak ada, Superman-nya biasa aja di sini gitu ya. Dan perubahan-perubahan yang paling mendetail dari kamar dari Peacemaker ini aja, kalian bisa lihat. Kan band favorit dari si Chris itu kan yang pertama ada Hanoi Rock. Hanoi Rock justru berubah namanya di dimensi ini menjadi Hanoi Rocks pakai double X.
Itu menarik banget, darinya rock jadi rocks itu kan kayak apaan gitu. Kemudian juga untuk nama band Scorpions, wah gila itu juga Scorpions diputar menjelang ke akhir itu gila, gue sedih banget, kayak gila itu lagu band favorit gue gitu ya. Kemudian juga Scorpions ini dirubah namanya menjadi Scorpion pakai Z. Kayak apa ya? Avengers Z kayak gitu. Ini sama juga, Scorpion dirubah jadi Z. Kemudian juga Def Leppard berubah jadi Def Leopard. Kemudian juga Hardcore Superstar menjadi Hardcore Megastar. Yang terakhir ada band The Cruel Intention berubah jadi The Cruel Intervention. Macam-macam ini ya. Sebenarnya itu bukan cuma lelucon ya guys, karena memang dimensi ini semuanya kejadian ini ikut berubah gitu ya. Nama band berubah, kejadian berubah, siapa yang berkuasa di sini berubah, dan di sini kebetulan berkuasa adalah si trio geng dari Peacemaker, bapaknya itu, kemudian juga sama kakaknya Kate itu ya. Jadi ya ini menarik banget bahwa sebenarnya ini sebenarnya dimensi jadi kayak Fata Morgana aja bagi si Chris. Pada satu titik pun kehadirannya di dimensi yang baru ini justru akan membuat sebuah hal yang menjadi anomali yang membuat dia mengacaukan dimensi ini. Mungkin akhirnya membuat dimensi ini juga bakal hancur sih. Yang paling mencolok juga di perperangan antara kaiju ini, kalau di versi Superman itu siang, di versi Peacemaker season kedua itu malam. Beda banget kan? Dan gue penasaran siapa yang ngirim si kaiju ini. Kalau di versi Superman kan si Lex Luthor bersama dengan antek-antek anak buahnya itu kan ngirim si kaiju kecil, tiba-tiba pas siang udah gede gitu. Tapi di versi dimensi yang ini gue ragu nih siapa, apakah tetap Lex Luthor atau justru ada main villain lainnya, musuh dari Peacemaker. Nah, itu yang bikin gue penasaran sih. Kemungkinan bakal di reveal di episode 6 atau 7 atau 8. Wow, ini sih gila sih. Gue penasaran banget akhirnya dengan series ini yang tadinya biasa aja, tapi sekarang kayak makin kesini enak banget. Apalagi mulai Scorpion dinyalain di setiap beberapa scene, jadi gue ngefans ya sama episode 5 ini. Khusus episode 5 gue the best banget sih. Sekarang terakhir kita akan bahas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di episode ke-6 nanti. Yang jelas adalah Judo Master ya masuk juga ke dimensinya si Chris ini. Apakah dia bakal bikin onar di sana, kita nggak tahu. Yang jelas adalah Adebayo akhirnya tahu bagaimana mengaktifkan si gerbang kemana sajanya lewat teknologi alien tersebut. Akhirnya mereka bekerja sama. Ada Economos di sana, jelas banget mereka bisa meretas teknologi ini ya, karena Economos ada, Hardcore ada, Adebayo ada, Vigilante ada. Nah, yang menarik juga di bocoran ini, setelah mereka berhasil masuk bertemu dengan Chris, si Vigilante juga akhirnya memakai suitnya guys. Karena memang dari episode pertama sampai episode 5 kita sama sekali nggak ngelihat Vigilante pakai kostumnya. Jangankan si Vigilante, Peacemaker aja menjadi karakter utama, dia pakai suitnya itu cuman di episode pertama di awal aja guys. Sampai ke episode 5 dia sama sekali nggak pakai suitnya, kecuali yang ada di dimensi yang berbeda. Wow, menurut gue saking fokusnya kita dengan cerita ini, itu jadi kita lupa bahwa wow, mereka nggak pakai baju badut mereka gitu. Gue dan ya lagi-lagi ini menurut gue genius ya, sutradara yang kayak gini menurut gue ya bagus nih, termasuk juga dengan produsernya, ada yang lainnya. Bagus karena bikin penonton tuh nggak jenuh, nggak bete dengan superhero, film superhero gitu, seri superhero, tapi nggak pakai baju superhero-nya. Cuman kayak Peacemaker kayaknya ya. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update dan juga review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video update selanjutnya.